Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada ngantuk nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sunnah Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadanir rasulil huda war rahmah wa ala alihi wa ashabihi alladzina yunhiduna ila ibadatillah wa man tabi'ahu wa tabi'ahum ala sunnah wal jamaah. Amma ba'du. Yang kami hormati Sohibul Bait, yaitu Ibu Haja Sa'ni dan keluarga besarnya. Yang kami hormati Ustadzah Carukia, Ustadzah Yoyo, pengurus Majelis Taklim Nurul Hidayah, jamaah Majelis Taklim Nurul Hidayah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Ilahi Robbi yang mana telah melimpahkan rahmat serta taufik hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita diberikan oleh Allah sehat walafiat, diberikan oleh Allah umur yang berkah. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap kami sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pendobrak kejahilan, pelurus kesesatan, penunjuk alam dulumat menuju alam nur, yang diterangi oleh cahaya Islam sebagai kebenaran yang hakiki. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati, tentunya masih ingat bahwa surah Ar-Rahman itu ada 78 ayat. Surah Ar-Rahman diturunkan di kota Mekah, makanya dikategorikan surah Makkiyah. Surah Makkiyah karena diturunkan di Mekah. Kemudian Ar-Rahman sendiri artinya adalah yang maha pengasih atau yang maha pemurah, ya, yang maha pengasih atau yang maha pemurah. Ar-Rahman. Oke. Untuk surah Ar-Rahman ini kita baca dulu, ya. Saya baca, kemudian Ibu mengikuti, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Ar-Rahman. 'Allamal Qur'an. Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Khalaqal insan. 'Allamahul bayan. Allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Kita sampai situ saja, ya. Kemudian kita akan coba kaji ayat demi ayat dari ayat 1.
Ar-Rahman. Baca semua. Ar-Rahman. Baca lagi. Ar-Rahman. Lagi. Ar-Rahman. Udah hafal ya? Hafal. Satu ayat doang. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Allamal Qur'an. Ar-Rahman itu al ketemu ro, bacaan idgham syamsiyah. Al ketemu ro itu bacaan al syamsiyah. Jadi Ar-Rahman, nggak boleh Ar-Rahman tapi Ar-Rahman, langsung diidghamkan. Ar-Rahman ya. Kemudian man kalau diwakafkan itu mat arid lis sukun karena diwakafkan, kecuali diwasolkan. Kalau diwasolkan berarti manya itu adalah mat asli atau mat tabi'i. Ar-Rahman wa'al, nah gitulah langsung ya, manya jadi mat asli. Tapi kalau diwakafkan jadi mat arid lis sukun. Ar-Rahman, panjangnya mat arid lis sukun itu bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, bisa 6 harokat, tinggal pilih. Kalau 2 ya 2 semua dibacanya, kalau 4 ya dibaca 4 semua dari awal sampai akhir, kalau 6 ya dibaca 6 harokat semua dari awal sampai akhir, biar runtut dan biar tertib dan biar enak didengar ya. Tuh Ar-Rahman, yang maha pengasih, yang maha pemurah ya, gitu kan artinya. Jadi Ar-Rahman di sini itu cakupannya lebih luas, yang maha pengasih, yang dikasih cakupannya lebih luas. Siapa saja orangnya, semua. Orang kafir dikasih, orang Islam dikasih, orang beriman dikasih, orang Yahudi dikasih, orang Nasrani dikasih, orang yang minta dikasih, orang yang nggak minta dikasih, orang yang fasik dikasih, orang yang ahli maksiat juga dikasih. Semua. Ar-Rahman itu cakupannya semua makhluk dapat. Itu Ar-Rahman tafsirannya. Nah, kalau Ar-Rahim lain. Kalau Ar-Rahim yang diberikan cuman orang-orang yang beriman doang dan cuman di akhirat. Kalau di dunia ini maksudnya Ar-Rahman, jadi semuanya dikasih. Jangan kaget kalau non-Islam lebih kaya dari kita. Orang Cina nggak pernah tahajud, nggak pernah sholat duha, tapi yo kaya-kaya. Kita udah sholat duha sampai 2 tahun kok nggak kaya-kaya. Ya kan gitu. Ustazah, saya tuh udah 2 tahun loh sholat duha, kok ya nggak kaya-kaya. Emang sholat duha minta kekayaan? Ya udah, pergi aja ke Gunung Wilis minta pesugihan. Naudzubillah min dzalik, berarti musyrik. Ya kalau kita memang sholat duha ya niatnya adalah untuk ibadah ya, apa itu minta ridho Allah. Lillahi ta'ala, bukan karena apa-apa. Kalau Allah ngasih ya syukur alhamdulillah, tapi Allah itu pasti ngasih. Kalau nggak dikasih di dunia itu dipakai buat investasi akhirat. Kalau ibu misalkan sekarang sholat duha rajin banget 2 tahun tuh ya, tapi belum nggak dikasih kekayaan yang banyak, dikasih aja sesuai porsinya, dikasih, ibu sudah dikasih. Karena rezeki itu tidak hanya berupa uang, tapi ya suami setia itu rezeki, ya kan? Terus anak-anak kita soleh itu rezeki. Badan kita sehat itu rezeki. Benar loh Bu. Makanya kita ini disuruh di dalam surah Ar-Rahman itu ada 31 ayat yang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 31. Kenapa itu coba? Ya karena nikmat Allah itu banyak sekali. Cuman kita ini ya identik manusia itu adalah apa? Pelupa. 1. Yang kedua kufur nikmat, nggak bersyukur. Kita punya keluarga sakinah mawaddah warahmah, itu bukankah rezeki? Rezeki Ibu. Jangan diukur semua dari uang.
banyak itu yang namanya di luar ya, yang kaya. Fir'aun kurang apa kayanya, tapi binasa, ya kan? Korun kayanya bukan main. Korun, kenal Korun nggak? Bukan Korun tetangga ibu, ya. Sejarahnya Korun itu kan kaya banget, kaya sekali, tidak ada yang nandingin. Tapi meninggalnya cuman apa? Cuman digigit nyamuk. hancur. Jadi semua rezeki jangan diukur cuman dari materi uang. Ya. Ibu sehat di sini bisa ngaji, udah syukur banget. Itu ada yang di rumah sakit terkapar, nggak bisa ngaji, sholat aja tayamum. Itu alhamdulillah. Makanya yang belum ngaji itu ya bersyukur, harus ngaji. Itu Ar-Rahman cakupannya begitu, Bu. Jadi semua dikasih, yang maha pengasih, yang maha pemurah, semuanya dikasih. Cina nggak usah, orang-orang Cina yang Nasrani nggak usah sholat, ya kan? Nggak usah sholat duha, tapi yo kaya. Itu artinya dilulu istidraj dulu, ya udah terusin. Cuman di dunia dikasih, tapi di akhirat itu Ar-Rahim, cuman orang-orang yang beriman yang dikasih. Tuh. Jadi gitu cakupannya. Ar-Rahman, perbedaannya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tuh, tafsirnya begitu ya, Bu. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Yuk baca. Allamal Qur'an. Allamal Qur'an. Yuk kita baca 3 kali biar hafal. Allamal Qur'an. Allamal Qur'an. Allamal Qur'an. Allamal Qur'an. Qaf jangan disamain dengan kaf. Qur, ya, qur. Ya, huruf istilah harus diangkat. Qur. Enggak boleh kur, tapi qur. An, ya. An-nya karena diwakafkan itu bacaan 4 arid tulis sukun sama. Ya, boleh 2, boleh 4, boleh. Allamal Qur'an. Allamal Qur'an. Allamal Qur'an. Nah, tapi silakan pilih satu tapi yang harus sama. Tuh. Ya, Ar-Rahman Allamal Qur'an. yang napasnya pendek ya udah milih yang 2. Ar-Rahman udah menggos gitu. Apalagi yang asma. Yuk kita baca Ar-Rahman Allamal Qur'an. 1, 2, 3. Ar-Rahman Allamal Qur'an. Udah mal? Udah. Cuma 2 kalimat doang. Allamal Qur'an artinya adalah yang mengajarkan Al-Qur'an. Jadi kita itu udah diajarin oleh Allah dengan Al-Qur'an itu. Semua permasalahan ada semua di Al-Qur'an. Semua solusi ada semua dalam Al-Qur'an. Sampai obat sakit panas juga pakai Al-Qur'an. Dibacain surah Fatihah 41 kali langsung adem. Tergantung keyakinan. Ya kalau misalkan ibu gak yakin ya udah, cuman baca bismillah dibaca 41 kali. Habis itu ditiupin di gelas. Itu dikasih orang yang sakit sembuh. Asyifa, Al-Qur'an itu asyifa, obat, petunjuk, pedoman. Ya larinya ke Al-Qur'an, ada permasalahan apapun. Masalah keluarga ada di Al-Qur'an. Masalah pernikahan ada di Al-Qur'an, masalah syariah ada di Al-Qur'an, masalah ibadah juga ada di Al-Qur'an. Ada semua. Makanya kalau kita ada permasalahan apapun, larilah ke Al-Qur'an. Makanya Al-Qur'an karena yang mengajarkan Allah, ya harus kita pelajari, harus kita baca, harus kita lancarkan kalau belum lancar. Jangan cuma lancar doang, tapi harus dipelajari tajwidnya yang bagus, makhraj hurufnya. Habis dipelajari, ditadaburi, digali isinya, kemudian ditadaburi. Ya, ditadabur. Tadabur itu artinya yang digali isinya, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Direnungkan. Al-Qur'an semakin digali, semakin kita itu bodoh,
karena merasa ilmu kita sedikit banget. Tidak cuma dibaca doang, udah cuman bisa Yasin doang aja hafal udah sombong banget nggak mau ngaji. Itu mah kecil, itu Yasin doang aku mah hafal, apalagi cuman tahlilan itu doang, duduk bersimpuh. Tapi di sini alhamdulillah pengajiannya nggak pakai ngurusin seragam. Ya itu repot kalau ngurusin seragam. Ya ustazah, ya akhirnya ustazahnya lagi pidato, lagi ceramah, kagak ada yang dengerin. Ya intinya seragam. Ya, alhamdulillah ini udah nggak ada seragam dan ustazahnya nggak mau. Alhamdulillah, mudah-mudahan jamaah kita semakin banyak. Alamal Quran, yang mengajarkan Al-Quran. Kita itu udah diajarin sama Allah Al-Quran, kenapa kita pindah ke tempat lain curhatnya atau ke dukun dan sebagainya? Ada semua dalam Al-Quran. Ya, itu Alamal Quran. Sekarang ayat ketiga apa? Khalaqal insan. Tinggi banget sih, biar ngimbangin dikit apa? Yang tinggi suaranya, ada yang serak-serak basah gitu, ada yang ngantuk gitu, ada yang suaranya habis. Ya, khalaqal insan. Di situ ada bacaan istilah juga, kho tuh istilah harus diangkat, kho khaliqna. Ayo ikutin, khaliqna minal mukhni makhiqan khaliqah, kayak orang gitu ya, keluarin reak tuh kho, jangan khalaqal, salah, khalaqal insan. Nah orang kalau baca Quran tuh takut cantiknya hilang, jangan dibilang khalaqal masih khalaqal gitu aja ya, takut cantiknya hilang. Walah, dibilang khalaqal masih khalaqal aja. Ya, belajar Mangori dulu. Bibirnya di ini apa plastik apa di jadinya. Iya. Khalaqal insan. Coba kita baca dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. Ya, coba 1 2 3 baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. Hafal ya. Iya, itu bacaan ikhfa. Harus samar antara nun dan sin. Khalaqal insan. Enggak boleh khalaqal insan, tapi khalaqal insan. Iya, itu bacaan ikhfa. Bacaannya harus 2 harokat, nggak boleh cuman 1 harokat. Nggak boleh begini. Khalaqal insan, salah. Tapi khalaqal insan. Iya, 2 harokat seperti mat asli panjangnya ya. Jadi begitu. Khalaqal insan. Nah, tuh. Jadi di situ khalaqal insan, yang menjadikan manusia. Ibu yang jadiin siapa? Allah. Yang menciptakan siapa? Allah. Anak ibu siapa yang menciptakan? Allah. Benar nih, benar. Anak ibu diciptakan siapa? Allah. Betul. Jadi meskipun hasil kerjasama antar suami istri ya, kerjasama antar suami istri, tapi tetap saja itu dari Allah. Apa jamaah Maslahatul Hidayah Gandaria Ujung ini cerdas-cerdas kok emang. Gak taunya kemarin udah dikasih tahu.
Yang menjadikan manusia. Siapa yang menjadikan? Allah. Ya, Ar-Rahman. Ar-Rahman itu yang menjadikan. Jadi ya, semua yang ada di alam ini yang menjadikan Ar-Rahman. Semuanya. Anak ibu itu semuanya. Makanya sekali-kali kalau ada yang diminta lagi ya kita ikhlaskan gitu ya. Tapi berat ya. Suatu saat akan diambil. Ya, orang tua bisa, istri bisa, suami bisa, anak bisa, ya, mertua bisa diambil. Ya suatu saat diambil orang itu, kita ini titipan semua, diambil ya udah kita ikhlaskan gitu ya. Tuh, khalaqal insan. Insan itu tafsirannya banyak. Insan itu dari lafaz nisyan, ya, bisa juga dari lafaz insan itu aidimnya banyak. Jadi di bahasa Arab al-insan itu ada 4 ya, yang saya ketahui, mungkin ada banyak lagi, cuman yang saya ketahui ada 4. Al-insan, jadi manusia itu kalimat bahasa Arabnya banyak ternyata. Kalimat al-insan itu bisa al-bashar, bisa nisyan, dari kata nisyan, bisa al-bashar, ya, dari al-bashar, bisa juga Anas, bisa juga ada 3 ya. Anas, ada juga Bani Adam. Ya. Kalau al-insan, jadi manusia tuh banyak ternyata kalimat yang sama idimnya. Al-insan dari kata nisyan, karena manusia itu identik pelupa. Uang aja lupa, giliran sholat Allahu Akbar ingat uangnya ada di bawah bantal, ternyata saya cari-cari nggak ada. Ingat semua. Makanya manusia tuh identik pelupa. Kenapa? Iya, karena kalau diuji dengan nikmat yang banyak itu banyak lupanya. Satu tuh ya. Terus kemudian nisyan. Al-insan dari kata nisyan, lupa. Kalau dia seneng aja sedikit lupa. Dapat arisan 10 juta, ya kan? Nah, udah 10 juta tuh muter di mall, nggak pulang-pulang. Sholat zuhur sampai kelupaan. Kadang-kadang ke Tanah Abang, oh di sana bagus lagi, oh di sana lebih murah, ayo kita lihat yuk, tuh yang di situ lebih bagus, jangan beli dulu, dilihat. Jadi cuma muter-muter doang, nggak beli. Uangnya masih banyak, 10 juta dikantongin. Akhirnya sholat zuhur kelewat, sholat asar kelewat, ya itu baru dapat uang 10 juta. Rizki dari Allah udah lupa. Makanya diingatkan, fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Nah, diingatkan. Makanya kalau lagi diuji Allah musibah, itu harusnya bersyukur juga, karena dengan musibah itu kita lebih dewasa dalam segala permasalahan. Yang kedua, kita lebih mandiri. Yang ketiga, kita derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kalau sabar. Musibah itu. Yang keempat, kita lebih dekat dengan Allah kalau kita diuji musibah. Tapi kalau diuji nikmat, banyak yang nggak lulus. Banyak nggak lulus ibu-ibu. Iya, lupa ya. Ya, al-insan. Yang kedua al-bashar. Al-bashar itu manusia juga Bu artinya. Tapi dari lafaz al-bashar itu kulit. Jadi manusia itu tidak bisa disenggol sedikit. Kalau lagi diomongin marah-marah. Nggak bisa disenggol sedikit, disinggung sedikit marah. Ada di sini yang disinggung nggak marah? Pret, nggak percaya saya kalau pasti marah. Orang saya aja marah ya, karena al-bashar emosional. Al-bashar itu kulit, ya bisa bersentuhan dengan kulit. Ada yang nggak marah? Ada, bener nih. Saya nggak marah Bu, kesel doang, foto aja teman-teman. Oh iya, iya kecuali bisu. Oh gitu ya, nggak pernah marah, Masya Allah. Ya, iya saya bingung ya. Ya standar, mungkin nggak pernah marah ya. Wah saya kalah deh kalau gitu. Ibu-ibu juga nggak suka marah. Teman-teman. Kirain saya doang. Nah, ya.
Khalaqal insan al-bashar, kulit ya, nggak bisa disenggol sedikit. Al-bashar. Yang ketiga Bani Adam. Bani Adam keturunan Nabi Adam tuh manusia, betul? Makanya sesama keturunan Nabi Adam jangan saling apa? Jangan saling hah? Nah, jangan sering konflik, ya kan? Jangan sering konflik, perselisihan, persengketaan, karena kita ini saudara, satu keturunan Nabi Adam, ya gitu kan? Namanya berarti manusia banyak, Bani Adam, al-bashar, an-nas, kemudian apa lagi, insan. Oh, banyak 4. Tuh, jadi gitu. Itu manusia, khalaqal insan, yang menjadikan manusia itu adalah ar-roh. Makanya kita harus bersyukur tidak dijadikan kita nyamuk ya. Kita dijadikan manusia udah harus bersyukur banget. Kenapa ya? Kalau ibu dijadikan nyamuk ya, itu ditepukin manusia terus ya kan? Mati. Tapi ya hewan tuh ternyata hewan-hewan itu sampai kambing apa itu bermanfaat semua ya bagi kita. Kambing dimakan, kulitnya dipakai beduk, kemudian sampai tainya aja dipakai buat pupuk, ya kan? Lah tai kita supaya mau. Orang pada takut. Ilernya walet itu mahal, 1 kilonya 10 juta. Lah ilernya ibu? Siapa yang mau beli iler? Nggak ada. Tapi kalau walet, ilernya walet, oh pada beli semua. Tapi kalau ilernya manusia, ya kan? Ya, kotorannya kambing itu mahal dijual, jadi pupuk. Lah kotoran kita gelondeng-gelondeng, siapa yang mau beli? Nggak ada yang beli. Makanya kalau dipikir-pikir ya, kita ini sama hewan itu, lah kok banyak manfaatnya hewan, betul? Betul kan? Apalagi kalau kita akalnya udah nggak jalan, waduh, lebih